Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dian Selsabila NIM 4, lalu ada teman saya Lukman Robi Andika NIM 26, selanjutnya Geta Amelia NIM 32, dan yang terakhir adalah Safitri Ramandanti NIM 39. Kelompok 7 ini akan mempresentasikan materi tentang inferensi. Dan yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian inferensi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Collins Dictionary, yang menjelaskan tentang inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki. Selanjutnya, pengertian inferensi menurut Sumarlam tahun 2004 343 yang menjelaskan tentang pengertian inferensi adalah proses yang harus dilakukan secara komunikan untuk memahami makna secara harfiah dan tidak terdapat dalam wacana. Dan yang terakhir adalah pengertian inferensi menurut philosophy terms yang menjelaskan tentang inferensi itu adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti, dan berdasarkan beberapa bukti itu atau premis kita dapat menarik suatu kesimpulan. Itu adalah pengertian inferensi menurut para ahli. Selanjutnya materi akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lukman Robi Andika. Kemudian akan saya lanjutkan. Saya Lukman Robi Andika, NIM 26, mengenai pengertian inferensi menurut kesimpulan dari kelompok kami, bahwa pengertian inferensi yaitu merupakan sebuah kesimpulan yang sering harus dibuat seseorang mitra tutur karena dia tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh penutur. Maksudnya adalah bahwa inferensi yaitu intinya adalah sebuah kesimpulan dari apa yang tidak diucapkan oleh penutur, namun kita sebagai mitra tutur mengetahui apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi kesimpulan dari mitra tutur tersebut. Mungkin cukup singkat dari saya, akan dilanjutkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geta Amelia, NIM 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lukman tadi. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inferensi sebagai hubungan yang non-otomatis, lalu inferensi sebagai pengisi kesenjangan atau ketiadaan kontinuitas dalam interpretasi. Dan yang terakhir ada jenis-jenis inferensi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu inferensi sebagai hubungan yang non otomatis. Sebuah teks bisa saja dihubungkan oleh missing link yang formal, namun seorang mitra tutur sering harus membuat sendiri inferensi tersebut. Nah, missing link itu apa sih? Nah, missing link itu adalah sebuah hubungan otomatis yang terjadi antara kedua pihak, atau bisa disebut juga dengan mata rantai yang hilang. Missing link ini sangat diperlukan dalam sebuah ujaran. Contohnya seperti ujaran A. Saya melihat ke dalam kamar itu. Lalu yang B, platformnya sangat tinggi. Nah, bisa diambil kesimpulan atau missing linknya, kamar itu memiliki platform. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua. Inferensi sebagai pengisi kesenjangan atau ketiadaan kontinuitas dalam interpretasi. Inferensi merupakan hubungan yang dikerjakan oleh penutur dan mitra tutur untuk memahami dan menginterpretasikan wacana yang kurang lengkap. Semakin kurang lengkap sebuah wacana, semakin banyak usaha mitra tutur untuk membuat inferensi. Dalam hal ini, konteks sangat berperan penting. Konteks itu ada dalam pikiran penutur dan mitra tutur. Mengatakan untuk sampai pada inferensi sebagai pengisi kesenjangan dalam peristiwa tutur, seorang mitra tutur harus setidaknya bertanya, yaitu tentang siapa, apa, di mana, dan bagaimana.
Lalu selanjutnya ada jenis-jenis inferensi. Jenis-jenis inferensi ada dua. Yang pertama ada inferensi langsung atau immediate inference. Yang kedua ada inferensi mediasi atau mediate inference. Yang pertama inferensi langsung, yaitu proses meneruskan dari satu premis ke kesimpulan secara langsung. Ini adalah penalaran tanpa perantara istilah tengah atau proposisi kedua. Dari satu proposisi ke proposisi lain yang harus mengikuti. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua ada inferensi mediasi atau mediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Ini adalah penalaran yang melibatkan perantara istilah tengah atau proposisi. Kedua yang menjamin penarikan kebenaran yang baru. Ya, sekian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Safitri. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya Safitri Ramadanti NIM 39 akan memberikan beberapa contoh dari materi yang sudah dibahas. Contoh inferensi yang pertama yaitu bila mendengarkan alarm asap di rumah sebelahnya dan mencium bau daging gosong. Inferensi dari kalimat tersebut bila dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar. Contoh yang kedua, Geta melihat remah-remah kue di lantai dan coklat di sekitar mulut putranya. Inferensi dari kalimat tersebut, Geta dapat menyimpulkan bahwa putranya memakan kue. Contoh yang ketiga, Lukman bekerja di toko hewan peliharaan dan memiliki 4 ekor kucing, seekor kadal, seekor anjing, dan seekor kelinci. Inferensi dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa Lukman adalah seorang pecinta hewan peliharaan. Dan contoh yang terakhir, saat telepon berdering, Safitri mengangkatnya dan dia tersenyum. Inferensi dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa Safitri senang menerima panggilan telepon tersebut. Berikut yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 7 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.